أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, bapak-bapak haji dan ibu haji, para tokoh masyarakat, Imam, Khatib, Bilal dan Gharim Masjid Al-Huda, terkhusus Bapak Haji Mahirun Sabri, bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa senang dan ridha kepada kita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita Allah akan mempermudah bagi kita untuk mendapatkannya. Utamanya adalah untuk kesejahteraan lahir batin kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ini alhamdulillah berada di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan kita dianugerahkan Allah untuk dapat hidup di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pada kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Nabi kita, yaitu Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dari Salman semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah di akhir dari hari bulan Sya'ban. Qala, dalam khutbahnya Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, telah nampak kepada kalian syahrun azimun mubarak, yaitu bulan yang agung
dan bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan yang Allah jadikan puasa pada hari-harinya merupakan kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan menghidupkan malam-malamnya merupakan sunnah bagi kalian. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu kebaikan, kana kaman adda faridatan fima siwahu, itu seperti dia melakukan amalan wajib pada bulan yang lainnya. Wa man adda faridatan fihi, dan siapa yang melaksanakan amalan wajib di bulan Ramadan itu, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, dia seperti melaksanakan amalan wajib sebanyak 70 kali di bulan yang lainnya. Wa huwa syahrus sabri, dia adalah bulan kesabaran. Was sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran itu ganjarannya, balasannya adalah surga. Wa syahrul muasat, dan bulan saling tolong menolong. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min fihi, dan bulan itu bulan ditambahkannya rizki orang yang beriman. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi bukaan di bulan itu bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, itu menjadi sarana ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan sebagai pembebas dirinya dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan dia mendapatkan pahala dari puasa orang yang dia beri makan itu tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang dia raih. Qalu, para sahabat ketika mendengarkan penjelasan Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-saima. Wahai Rasulullah, tidak setiap dari kami ini bisa memberi bukaan makanan untuk orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadha thawab, pahala ini Allah berikan, man fattara shaiman ala tamratin, bagi orang yang memberi bukaan untuk orang yang berpuasa walaupun hanya dengan satu korma. Au ala syarbatin au ala syarbati ma'in, atau dia memberikan seteguk air.
au madzaqati labanin, atau dia memberikan seteguk susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, dan bulan itu awalnya merupakan rahmat Allah bagi setiap orang-orang yang beriman. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhir dari bulan itu adalah pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu, barang siapa yang memberikan keringanan bagi para budaknya yang dimilikinya itu merupakan sarana ampunan juga baginya. Wa a'taqahu minan nar, dan dibebaskan dia dari api neraka. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin, dan perbanyaklah oleh kalian di bulan itu, di bulan Ramadan itu, 4 hal, 4 kebaikan yang mesti kita rawat, yang mesti kita perbanyak. Khaslataini turduna bihima rabbukum, 2 kebaikan itu yang harus kalian rawat, yang harus kalian perbanyak, akan membuat ridha Tuhan kalian. Wa khaslataini la ginaa bikum anhuma, sedangkan 2 lagi itu merupakan kebutuhan kalian semuanya. Fa ammal khaslatani allatani turduna biha rabbakum, adapun 2 kebaikan, 2 hal yang membuat Tuhan kalian senang, ridha kepada kalian adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, yaitu memperbanyak persaksian la ilaha illallah. Wa tastaghfirunahu, dan kalian senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal khaslatani allatani la ginaa bikum anhuma, adapun sesuatu yang baik itu yang merupakan kebutuhan kalian semuanya adalah fatas'alunallahal jannah, maka perbanyaklah kalian memohon kepada Allah surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan yang kedua adalah kalian memperbanyak memohon perlindungan di bulan suci Ramadan itu kepada Allah dari api neraka. Wa man saqa shaiman saqahu Allahu min haudi syarbatin. Lihat, barang siapa yang memberikan minum bagi orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, Allah akan memberikan minuman dari telagaku, syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah, 1 kali minum itu tidak akan merasakan haus sampai dia masuk surga. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini khutbah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban, Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Seperti bulan ini, akhir bulan Sya'ban, boleh jadi hari Jumat, boleh jadi hari Sabtu.
Nanti kita tunggu keputusan dari pemerintah. Hari apa ketentuan hilal itu terlihat. Kita akan mengikuti apa yang diumumkan oleh pemerintah, tanggal berapa kita berpuasa. Di akhir bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, kepada kita semuanya, bahwa seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa di bulan Ramadan itu luar biasa keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika setiap datang hilal di setiap bulan selalu beliau berdoa. Ya, selalu beliau berdoa. Dan dalam doa tersebut itulah yang kita inginkan, yang dianugerahkan Allah di bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan banyak kemudahan melaksanakan segala perintah Allah dan anjuran Rasulullah di bulan suci Ramadan itu. Mari sama-sama pada kesempatan ini kita belajar doa itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nanti ketika awal Ramadan diumumkan, maka kita baca doa itu. Jadi ketika sudah diumumkan, sudah jelas bahwa awal Ramadan adalah malam itu, maka kita sama-sama berdoa. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, kita hafal pagi-pagi ini, mudah-mudahan kita hafal semua. Udah hafal, Bu? Bapak-bapak udah hafal? Nah, ini kita hafal supaya pengajian ini kita dapat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. 5 kali, 1, 2, 3. Allahumma ahillahu alaina. 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 Ibu-ibunya coba. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma ahillahu bil yumni wal imani. Bil yumni wal imani. 5 kali sama-sama, 1, 2, 3. Bil yumni wal imani.
bil yumni wal imani bil yumni wal imani bil yumni wal imani bil yumni wal. Ibu-ibunya coba. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya? Nah, kita gabung yang awal sama kedua. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani. 1 2 3. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani. Lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani. 5 kali. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani. 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 Ibu-ibu coba 1 2 3. Alhamdulillah, langsung hafal ya. Bapak-bapaknya 1 2 3. Allah. Alhamdulillah. Wassalamati wal islami. Wassalamati wal islami. Wassalamati wal islami. 5 kali. Wassalamati wal islami. 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 Kita gabung dari awal sampai ketiga ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Coba ibu-ibunya 1 2 3. Alhamdulillah, ibu-ibunya cerdas galau ini. Nah, bapak-bapaknya 1 2 3. Allah. Alhamdulillah. Terakhir, Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Nah, selesai itu doa. Ya, kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani
wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. 3 kali, 1 2 3. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ayo ibunya, 1 2 3. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya, wassalati wal islam rabbi Allah. Ini pagi yang barokah ini. Iya, alhamdulillah. Nah, apa artinya? Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah hilal ini bagi kami, bil yumni, kami dalam keadaan senang, nyaman, tenang. Tuh. Jadi yumni itu artinya apa? Kami dalam keadaan senang, nyaman, tentram. Kita mohon kepada Allah, hilal bulan Ramadan tanggal 1 kita dianugerahkan Allah ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Jadi enggak ada sesuatu hal yang dapat membuat hati kita selama 1 bulan Ramadan itu yang membuat hati kita resah. Iya. Kita selalu nyaman. Ini kita minta kepada Allah di bulan suci Ramadan, 1 bulan full kita riang, nyaman, senang. Ya, taraweh kita enak. Ya, selalu berupaya untuk datang sebelum sholat isya. Dan kita melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kegembiraan. Ya, dengan senang hati kita mohon kepada Allah. Sahur juga begitu. Apalagi berbuka, semua orang senang. Siapapun yang puasa senang, dan kita melaksanakan puasa itu enak dalam penuh ketentraman, kenyamanan. Yang kedua apa? Wal iman bil yumni wal iman. Kita dianugerahkan Allah dan mohon kepada Allah di bulan suci Ramadan itu kita betul-betul mantap keimanan kita. Ya. Jadi segala sesuatu kita dapat melaksanakannya atas dasar iman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa didasari atas iman, wahtisaban, dan dia hanya berharap dalam puasanya itu Allah menganugerahkan balasan pahala dan Allah senang dan ridho kepadanya. Kalau orang berpuasa landasannya itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Alangkah bahagianya kita. Itu pentingnya iman yang melandasi puasa kita. Terus Rasulullah bersabda juga, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan, dasarnya iman. Salat tarawih berdasarkan iman. Ghufira lahu wahtisaban, dan dia hanya berharap balasan dari Allah, dan dia hanya berharap dengan tarawihnya Allah senang dan ridho kepadanya.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dasarnya iman dia sholat tarawih, diampunkan dosa-dosanya. Orang-orang yang dasarnya iman, dia ingin mendapatkan keutamaan. Keutamaan sholat tarawih apa? Yaitu sholat tarawih dengan imam. Sholat tarawih dengan imam. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka dia dianugerahkan Allah pahala sholat malam semalaman suntuk, dari mulai habis isya sampai subuh. Jadi orang yang sholat tarawih bersama imam di masjid, itu artinya berjamaah. Dia bukan hanya dapat pahala sholat tarawih, tapi juga dapat pahala sholat sunnah, sholat malam semalaman suntuk. Itu kita mohon kepada Allah di bulan suci Ramadan itu, kita betul-betul mantap keimanan kita. Maka kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Terus apa permintaan kita kepada Allah? Wassalamati. Ibu-ibu, bapak, apa arti wassalamat? Terkenal ya, keselamatan, kecukupan. Assalamah itu artinya kecukupan, keselamatan, kedamaian. Jadi kita mohon kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita di bulan suci Ramadan, kebutuhan kesehatan, ya, kebutuhan iman, kebutuhan untuk berbuka, kebutuhan untuk sahur, kebutuhan untuk berhari raya Idul Fitri, ya. Kita mohon semuanya Allah anugerahkan kecukupan bagi kita. Wassalamati. Terus yang terakhir, wal Islam. Kita mohon kepada Allah di bulan suci Ramadan itu kita kuat mengamalkan ajaran Islam. Apa yang diajarkan dalam ajaran Islam yang mesti kita upayakan di bulan suci Ramadan, kita mendapat kekuatan dari Allah. Ya. Sedekah, karena sedekah bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Maka kita di bulan Sya'ban ini orang-orang giat berusaha untuk mendapatkan penghasilan supaya dia bisa bersedekah di bulan suci Ramadan. Salah satunya itu tolong menolong, memberi bukaan kepada orang lain. Maka apapun yang diajarkan oleh Islam, kita berharap kita bisa melakukannya di bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa tadi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Ini kita diajarkan berinteraksi oleh alam semesta. Rabbi, Tuhanku, dan Tuhanmu wahai hilal. Lihat nih, Tuhanmu wahai hilal. Jadi hilal kita ajak bicara. Kita adalah satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan. Kita mohon kepada Allah, hilal itu, cahayanya bulan itu di bulan suci Ramadan memberikan ketenangan bagi kita yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketika awal masuk bulan suci Ramadan. Maka nanti imam masjid biasanya habis sholat isya jamaah kumpul, bimbing itu, iya, bimbing jamaah sama-sama. Para jamaah sekalian, mari kita baca doa hilal bulan suci Ramadan. Jadi imamnya harus hafal. Imamnya hafal, bimbing doa. Ajak jamaah, siapa tahu dari jamaah kita banyak yang belum hafal. Kita bimbing. Mari kita berdoa bersama, doa melihat hilal atau doa awal bulan suci Ramadan. Kita bimbing, bismillahirrahmanirrahim, jamaah ikut bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahillahu alaina. Terus kayak tadi. Kayak tadi. Ayo sekali lagi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti imamnya bimbing begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina
bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini untuk kami dalam keadaan nyaman, tentram dan tenang dan penuh keimanan serta keselamatan, kecukupan, kedamaian dan ketentraman dan kekuatan untuk mengamalkan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah. Kan enak begitu. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang perlu kita ingat-ingat bahwa bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan yang mesti kita raih. Yang paling pokok yang kita persiapkan adalah kemantapan iman. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi kita baca ini adalah hadis tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, lihat di ujung hadis ini banyak diamalkan oleh masyarakat kita. Ya. Apa itu? Di ujung hadis itu Rasulullah bersabda, "Wastaksiru fihi," dan perbanyaklah di bulan suci Ramadan itu min arba'in, dari 4 khisalin, kebaikan. Apa itu? Kata Rasul, 2 yang membuat Allah ridho kepada kalian dari 4 itu, dan 2 lagi yang kalian sangat membutuhkan. 2 yang membuat Allah ridho apa? Yaitu perbanyak syahadatu alla ilaha illallah. Itu makanya kita setelah habis sholat tarawih, masjid-masjid kita biasanya zikir la ilaha illallah. Selalu imam tuh membimbing. Ini hadisnya tentang berzikir habis sholat tarawih supaya yang belum berzikir la ilaha illallah jadi berzikir. Jadi memantapkan keimanan. Habis sholat tarawih sama-sama satu masjid kita berzikir la ilaha illallah, karena perintah Rasul ini diperbanyak, syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Dan istighfar yang harus kita perbanyak adalah di waktu sahur. Ya, perbanyak yang istighfar yang kita perbanyak kapan, Bu, Pak? Di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dari kebiasaan yang selalu dirawat oleh penghuni surga. Ya, ini saya ulangi lagi. Dari kebiasaan yang dirawat oleh penghuni surga, yang melekat dari ciri-ciri mereka adalah di waktu sahur selalu mereka beristighfar. Di waktu sahur selalu mereka beristighfar. Maka ibu bapak, waktu sahur itu jangan nonton TV. Ya, ini kebanyakan kita waktu sahur nonton TV. Tapi kita di waktu sahur, habis makan atau sebelum makan, kita beristighfar. Untuk membiasakan diri beristighfar di waktu sahur. Karena Ramadan ini adalah membentuk kebiasaan pada diri kita. Ya. Dan yang paling kita utamakan, ya, yang harus kita biasakan adalah istighfar pada waktu sahur. Itu ciri
penduduk ahli surga. Jadi dua yang membuat Allah ridho kepada kita apa? Memperbanyak la ilaha illallah, yang kedua berbanyak mohon ampun istighfar. Terus kata Nabi apa? Dan dua hal lagi itu yang menjadi kebutuhan kalian semuanya. Ya, dua hal lagi dan itu menjadi kebutuhan kalian semua. Apa itu? Perbanyaklah memohon surga. Perbanyak memohon surga. Makanya yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu juga selalu dibimbing oleh para imam masjid untuk memperbanyak doa itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua dari yang empat itu ya, yang kedua dari yang menjadi kebutuhan kita adalah perlindungan kepada Allah. Kita mohon selalu di bulan suci Ramadan perlindungan dari api neraka. Itu tadi doa komplit tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian pagi hari ini tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan apa yang mesti kita persiapkan dan apa yang mesti kita perbanyak di bulan suci Ramadan dan doa memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Aman. Apa tadi ada 20 rakaat? Dia pakai selawat antara dua rakaat. Oh, antara dua rakaat. Di antaranya itu membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diterapkan oleh para ulama kita kan tadi 20 rakaat ya. Setiap 2 rakaat kita baca sholawat. Dan salah satu dari doa yang dipanjatkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi setelah kita mendengar hadis ini ya, kita bertambah keyakinan kita bahwa apa yang kita amalkan itu merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pertahankan kebiasaan baik itu. Salah satunya adalah kita sholat tarawih 20 rakaat. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Masjidil Haram, sholat tarawihnya berapa rakaat? 20 di sana. 20. Di zaman Rasulullah, iya. Itu kemudian di zamannya Umar bin Khattab 20 rakaat ditentukan oleh Umar bin Khattab. Jadi orang sekarang maunya enak, iya, nyari yang 8 rakaat. Itu maunya enak. Yang enak kita berpikirnya banyak amal, banyak pahala. Di bulan suci Ramadan ini perbanyak pahala sebanyak-banyaknya. Iya, perbanyak pahala. Itu kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita melatih diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah pas apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dan diterapkan di masjid kita. Kita sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3. Itu di Masjidil Haram begitu. Nah, ditambah tahlil tadi kan ya, hadisnya sudah kita baca. Perbanyak la ilaha illallah, anjuran Rasulullah. Jadi apa yang diterapkan di masjid kita ideal ya, sudah ideal apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama kita tempo dulu itu betul-betul mengajarkan banyak keutamaan yang mesti diterapkan di masjid kita, di masyarakat kita. Maka jangan ragu-ragu lagi, jangan ragu-ragu. Inilah kita pentingnya mengaji, membaca
hadis-hadis Rasulullah, apa-apa yang diterapkan di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat. Itu di Masjidil Haram itu enggak ngikuti kemauan jamaah. Kemauan jamaah maunya berapa? Sedikit kan? Iya. Yang kita ikuti keutamaan. Orang maunya yang enak-enakan, yang mau sedikit. Yang kita ikuti keutamaan. Orang kita sedikit sama banyak bedanya cuma berapa menit? Iya. Paling bedanya 10 menit. Kita sholat 8 rakaat sama 20 rakaat bedanya cuma 10 menit. Coba perhatikan bedanya nggak banyak. Ya. Dan kita insya Allah sehat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah sebagai penguatan apa yang. Kalau kita misalnya sholat di masjid yang 8 rakaat, kita mau nambah lagi misalnya balik di rumah. Itu sebaiknya kita witir apa belum witir dulu? Kalau kita witir misalnya bisa ada. Betul. Jadi kalau kita sholat 8 rakaat karena kita pas kebetulan lagi ada di situ, ya. Maka setelah kita udah 8 rakaat, kita mau lanjut menjadi 20 rakaat, kita jangan sholat witir. Ya. Kita duduk, kita mundur ke belakang. Itu. Jadi jangan, kalau sholat witir itu adalah sholat penutup. Sholat penutup. Jadi jangan witir, jangan ikut-ikutan sholat witir. Kalau kita niat sholat 20 rakaat tetapi ikut sholat yang 8 rakaat. Itu caranya. Kalau kita udah witir berarti udah kita tutup. Gitu duluan. Nah, sedangkan yang biasa sholat tahajud, ya, ini ada 2 pendapat. Ya, nanti saya sholat tahajud, sedangkan sholat witir itu sholat penutup. Ya, sholat witir itu sholat penutup. Maka ada 2 di kitab Ibadatul Ahkam itu. Yang pertama, jadi orang itu tidak sholat witir ketika sholat tarawih karena dia mau tahajud. Yang kedua, bahwa dia sholat witir, ya, sholat witir, tetapi nanti dia tetap sholat tahajud. Ada yang witir tidak lagi, ya, ada yang witir tidak witir lagi, tetapi ada yang witir lagi. Kenapa? Karena tadi sholat witirnya penutup sebelum dia tidur. Tuh. Jadi witir pertama sholat penutup sholat sunnah pada waktu dia belum tidur. Yang kedua, dia sholat tahajud, kemudian dia sholat witir lagi. Kenapa? Karena menutup sholat tahajudnya. Itu ada 2. Ada juga hadis la witrani fil lail, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Jadi ada yang memberikan pemahaman bahwa sholat witirnya itu dalam satu malam, ya, tidak 2 kali dia belum tidur. Kalau sholat witirnya dia sholat witir kemudian tidur, kemudian dia bangun sholat tahajud, maka dia boleh sholat witir lagi. Ada yang kukuh mengatakan enggak, witir cuma satu. Jadi terserah kita mau ambil yang mana. Mau silahkan witir lagi di sholat tahajud ataupun tidak. Itu masih ada ikhtilaf ulama. Jadi witir habis sholat tarawih itu adalah witir untuk penutup sholat sunnah sebelum dia tidur. Sedangkan witir kedua habis sholat tahajud adalah witir sebagai penutup sholat sunnah setelah sholat tahajud.
Itu ada beberapa pendapat tentang salat witir dalam satu malam. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, kemantapan iman serta kecukupan, dan kita betul-betul diberi Allah kekuatan untuk mengamalkan Islam. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kalau banyak salah kata, salah sikap dalam menyampaikan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.